Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat video adu domba. Enggak dong, maksudnya adu banting. Alah, salah terus. Adu banding performa gaming 2 VGA. Mungkin kesannya nggak balance ya di harga karena selisih harganya lumayan. Tapi ingat, kalau perbandingan harganya di awal nongol VGA, itu malah bisa dibilang sekelas. Sebelum baku hantam dilanjutkan, nggak ada salahnya yang baru mampir ke channel ini buat subscribe dulu channelnya biar semangat saya semakin menggila buat update konten setiap detiknya. Nggak sanggup dong, maksudnya setiap hari. Video pertama ini saya akan bandingkan performa 2 GPU beda alam. Satu dari AMD, satunya dari Nvidia. Oke, kita jelasin dulu nih duduk perkaranya. Maaf, maksudnya spesifikasi lengkap dan harga barunya. Karena memang dua perangkat ini masih ada barunya. Nvidia GTX 1650 Super 4GB DDR6 128 bit. Wajib pakai power supply minimal 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 100 watt. VGA ini rilis akhir tahun 2019 yang lalu. Harga termurah di pasaran barunya di kisaran 3,1 juta dari merek Zotac. Sayang banget sih, masih tergolong tinggi ya untuk barunya. Kemudian lawannya adalah AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 64 bit. Wajib pakai power supply minimal 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 107 watt. Kebutuhan dayanya mirip-mirip ya, cuma beda dikit di TDP-nya. VGA ini sendiri rilis di awal tahun 2022 ini. Nah, harga baru termurahnya itu dari merek Polor alias Power Color dengan harga 2,4 juta rupiah. Wih, beda harganya 700.000 ya. Jauh lebih mahal Nvidia yang tergolong GPU tipe lawas. Oke, karena kebetulan saya udah pernah mencoba kedua VGA ini, mari kita adu performanya di PC yang masih tergolong biasa aja nih. Saya pakainya Core i3 Gen 12, 16GB RAM dengan kecepatan 3200 mAh, SSD M2 NVMe 40 buat sistem operasi dan hard disk buat game. Nah, untuk drivernya sendiri, itu driver terbaru dari masing-masing GPU. Rata-rata kemampuan VGA ini hanya sanggup menjalankan game di settingan medium. Tapi tenang, kita bakal kasih lihat perbandingan performa di settingan high, bahkan ada yang ultra. Oke, adu domba kita mulai. Maaf, adu performa maksudnya. AC Valhalla. Di game ini cukup mengejutkan ya, dengan settingan medium, performa RX 6500 XT bisa mengalahkan Nvidia GTX 1650 Super dengan angka 62 fps versus 56 fps. Tapi kalau kalian perhatikan, frame rate minimal GTX 1650 Super itu lebih baik karena masih di angka 30 fps. Masuk di settingan high RX 6500 XT, harus akui kegantengan Nvidia GTX 1650 Super. Di sini RX 6500 XT hanya dapat angka 24 fps, sedangkan Nvidia GTX 1650 Super masih dapat angka 31 fps. Far Cry 6, khusus game ini kita bakal bandingkan performa di settingan high bahkan ultra. Di settingan high, RX 6500 XT lebih unggul dibandingkan Nvidia GTX 1650 Super dengan frame rate rata-rata 64 fps versus 60 fps. Lanjut ke settingan ultra, lagi-lagi AMD Radeon RX 6500 XT menunjukkan taringnya di game ini. Tapi nggak ada taring nih VGA. Ya udahlah, intinya RX 6500 XT bisa melibas habis Nvidia GTX 1650 Super dengan frame rate yang cukup jauh bedanya, 50 fps versus 15 fps. Wih, GTX 1650 Super lemah di sini. Forza Horizon 5. Lanjut game balap sepeda, balap mobil. Di sini saya pakai settingan ultra sama ekstrim. Di settingan ultra, AMD Radeon RX 6500 XT masih dapat frame rate yang cukup baik di angka 38 fps. Tapi ternyata GTX 1650 Super menghasilkan frame rate yang lebih baik lagi dengan angka 42 fps. Lanjut ke settingan ekstrim nih. Di settingan ini RX 6500 XT menyerah. Aku nggak kuat mas, aku nyerah. Lah, apa ini? Frame rate yang dihasilkan hanya 22 fps. Dan begitu juga GTX 1650 Super dapat frame rate yang tergolong rendah, tapi masih lebih baik di angka 28 fps. Marvel Guardian Galaxy. Game yang tergolong baru ini kita uji performa 2 VGA ini di settingan very high sama ultra. Karena memang 2 VGA ini dapat settingan cukup baik bahkan di ultra sekalipun. Di settingan very high, AMD Radeon RX 6500 XT dapat frame rate yang
pas-pasan banget di angka 33 fps. Tapi ternyata Nvidia GTX 1650 Super punya performa yang jauh lebih baik dengan frame rate di angka 65 fps. Wih, hampir 2 kali lipat nih beda performanya. Terus di settingan ultra, AMD Radeon RX 6500 XT cuma turun 1 fps nih. Bedanya tipis banget dengan settingan very high. Yap, dapat frame rate-nya cuma 32 fps. Dan lagi-lagi nih, Nvidia GTX 1650 Super melibas AMD Radeon RX 6500 XT dengan frame rate tergolong tinggi di angka 63 fps. Watch Dogs Legion. Nah, untuk game ini saya kelupaan buat record settingan very high ya. Tapi tenang, kita bakal bandingkan settingan terbaik untuk dua GPU ini, yaitu settingan high. Di settingan ini bisa dibilang performa kedua GPU ini hampir berimbang ya. Ya menang GTX 1650 Super dikit sih, kagak banyak. Dimana Nvidia GTX 1650 Super 58 fps. Sedangkan AMD Radeon RX 6500 XT di angka 57 fps. GTA 5, di game ini kita buat settingan ultra. Sayang banget nih game ini nggak kasih lihat hasil performa keseluruhannya. Tapi kalau dilihat perbandingan hasilnya wajah ke wajah alias face to face, maka bisa dibilang Nvidia GTX 1650 Super dapat frame rate lebih baik dibanding AMD Radeon RX 6500 XT. Perbedaan frame rate-nya itu bisa di angka 8-10 fps. Untuk game online semacam Valorant hasilnya ya mirip-mirip sih, dan rada susah kalau mau lihat perbandingannya secara langsung. Tapi intinya kurang lebih sama nih. Terus untuk game Genshin Impact hasil yang ditunjukkan pun ya kurang lebih sama. Paling nyaman di settingan medium untuk game satu ini, baik AMD Radeon RX 6500 XT maupun Nvidia GTX 1650 Super. Lantas manakah yang lebih baik antara dua VGA ini? Dari beberapa game yang diuji coba, cukup jelas di sini Nvidia GTX 1650 Super itu lebih baik dibandingkan AMD Radeon RX 6500 XT. Ini fakta ya, tapi ingat, beda harganya cukup lumayan nih, di angka Rp700.000 lebih mahal dibandingkan AMD Radeon RX 6500 XT. Jelas kalau kalian berfokus ke gaming, harga dan performa yang diberikan, AMD Radeon RX 6500 XT adalah pilihan. Tapi kalau kalian mau buat editing dan gaming, Nvidia GTX 1650 Super adalah pilihannya. Lagi-lagi semua balik ke kalian nih sebagai pembeli, karena yang beli bukan saya. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan kemampuan gaming kedua VGA ini. Yang mana pastinya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di antara keduanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di NK Channel.